Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, 6 bidang menjadi permintaan Kominfo, Kota Malang, dan BPS yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa statistika MIPA UB selama 5 minggu dari 57 kelurahan yang ada. 6 bidang data tersebut menurut dosen statistik MIPA UB, Ani Budi Astuti, adalah data sarana air bersih, data pendidikan, data sarana kesehatan, data sarana olahraga, dan data sarana peribadatan serta wisata. Jadi ini ya sudah saya sebutkan saja Mas, 6 sarana prasarana yang ingin dilihat datanya, yaitu yang pertama prasarana air bersih, prasarana dan sarana pendidikan, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana olahraga, prasarana peribadatan, dan prasarana wisata dan hiburan. Itu Mas, 6 sarana dan prasarana yang akan diminta oleh pihak Kominfo dan BPS yang akan dilakukan pendataannya oleh anak-anak kami. Ani mengatakan Departemen Statistika MIPA UB memberikan materi perkuliahan dengan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Berbagai cara dan metode ini ditentukan oleh populasi dan kondisi data yang diinginkan. Statistika sesuai dengan definisinya ya Mas Ide, statistika itu ilmu tentang pengumpulan data. Statistika itu metode, ilmu, dan seni di dalam apa? Mengumpulkan data, analisis data, sampai interpretasi hasil analisis. Jadi yang dipelajari apa Mas? Berarti teknik mengumpulkan data yang benar. Karena konsep statistika itu kan dari sampel, sebagian data. Nah, bagaimana melihat sampel itu nanti akan representatif terhadap populasinya, itu bukan hal yang mudah, sehingga dipelajari tentang skenario bagaimana mengambil sampel yang benar dalam rangka mengumpulkan data yang tepat, ya toh? Kemudian setelah sampelnya dinyatakan benar, datanya dipastikan benar, baru menangkap tantangan data sampel itu tadi dengan metode yang tepat. Anggota Satgas PMK UB, Dr. Hewan Widi Nugroho, menemukan beberapa fakta menarik. Salah satunya yakni sosialisasi bahwa daging sapi aman dikonsumsi dan bebas dari virus PMK dapat menenangkan konsumen namun merugikan peternak. Informasi tersebut menurutnya out of topic atau berbeda karena antara konsumen daging dan peternak memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, kita memang memiliki masyarakat yang memiliki berbagai macam kepentingan. Mungkin jenengan mendapati beberapa waktu lalu ada postingan di media massa atau di media sosial mengatakan bahwa jangan panik, dagingnya tidak haram dimakan, dagingnya boleh dimakan dan sebagainya. So itu adalah cara untuk menyenangkan konsumen, dan that's fine kalau itu adalah untuk menyenangkan konsumen. Tetapi pengumuman itu justru membuat juga masyarakat peternak menjadi mengabaikan kan, nggak usah panik, ini juga penyakit yang bisa disembuhkan, dan itu menyebabkan mereka abai terhadap apa yang harus mereka lakukan. Sehingga kalau saya, dan yang menarik bahwa Pak Sidik adalah bahwa penyakit ini tidak mengganggu konsumen, penyakit ini mengganggu peternak. Jadi kalau kalimatnya adalah konsumen jangan panik, konsumen daging ini bisa dimakan.
Ya, saya kira itu off topic begitu, tetapi memang itu yang terjadi. Kita menghadapi sesuatu yang pemahaman kita terhadap hal itu tidak sama di antara berbagai macam pemangku kepentingan di masyarakat. Tetapi saya sendiri meyakini bahwa yang paling penting adalah kita memahamkan kepada peternak bahwa penyakit ini super penting, sangat merugikan. Sehingga ketika saya diminta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, pertama kali yang saya hitungkan adalah kerugian ekonomi. Pemirsa, jemaah haji dari Kota Malang direncanakan tanggal 12 Juni 2022 sudah berangkat menuju embarkasi Surabaya. Untuk menjaga kesehatan jamaah, setiap kelompok terbang atau kloter akan didampingi oleh petugas kesehatan. Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Muhtar Hazawawi, mengatakan tenaga medis tersebut nantinya akan mengawal setiap kloter sehingga aspek kesehatan jamaah dapat terpantau langsung selama menjalankan ibadah haji. Dalam satu kloter 2 petugas, dokternya 1, paramedisnya 1. Ya. Oke. Kalau keberangkatannya ke Surabaya, Pak, direncanakan ke Surabaya, menurut data yang muncul itu tanggal 12 Juni. Ya, kita harus masuk asrama pukul 18 sore. Berarti di Ngerampal tempatnya nanti pemberangkatan itu diperkirakan siang. Nanti jadwal kepastian jam-jamnya nanti masih dirapatkan dengan pemerintah Kota Malang. Speaking Plant Approach merupakan bidang keilmuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat berkomunikasi dengan tanaman untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan tanaman secara akurat. Penerapan SPA ini menurut Guru Besar Teknologi Pertanian FTPUB, Profesor Yusuf Hendrawan, dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang murah dan terjangkau, namun memiliki akurasi yang baik. Bagaimana membuat satu teknik optimasi ya untuk semakin menyempurnakan teknologi SPA yang sudah ada. Gitu. Jadi misalkan akurasinya, kemudian tingkat sensitivitinya dan saya menggunakan alat yang murah. Artinya saya tidak mengandalkan alat-alat yang mahal. Jadi bisa dilihat di jurnal-jurnal saya hanya menggunakan alat seperti web kamera yang murah, kemudian digital mikroskop yang sangat murah, scanner dan lain sebagainya yang semuanya adalah kamera yang harganya nggak sampai lebih dari 1 juta rupiah. Nah, kalau yang dikembangkan di dunia lain ya di Jepang dan lain sebagainya, mereka lebih mengandalkan alat-alat sensor yang lebih canggih seperti hyperspektral kamera, terahertz dan lain sebagainya yang harganya memang miliaran. Dan itu yang dulu pernah membawa saya menjuarai sebagai juara 1 di ASAP di Kentucky di Amerika ya. Saya dapat juara 1 di bidang agriculture information technologies. Kenapa? Karena saya menggunakan alat yang jauh lebih sederhana dengan akurasi yang mungkin hampir sama dengan menggunakan alat yang lebih canggih. Pemirsa, Guru Besar Teknologi Pertanian UB, Profesor Yusuf Hendrawan, memberikan tips dalam menggunakan alat Speaking Plant Approach yang berharga lebih murah. Menurutnya, alat yang lebih murah seperti ini dengan kamera dan sensor lain tetap dapat digunakan, namun harus ditambah dengan optimasi kecerdasan buatan lainnya untuk menunjangnya. Kalau misalkan total ya sangat jauh ya. Kalau kita menggunakan hyperspektral kamera kan bisa di searching di Google atau berapa ya. Itu kan harganya paling nggak 1 M atau berapa gitu ya untuk alat sensornya. Saya hanya menggunakan web kamera paling 200.000 sudah dapat. Nah, tapi kalau kita menggunakan sensor yang murah ya, kita perlu apa? Kita perlu sistem kecerdasan buatan yang jauh lebih kompleks. Nah, sistem kecerdasan buatan dan optimasi ini yang tidak dikembangkan, yang mungkin belum optimal dikembangkan di SPA yang di Jepang ketika saya ke sana. Jadi artinya kalau kita menggunakan alat yang sudah canggih, pemodelannya nggak perlu yang susah-susah. Kalau kita menggunakan alat yang sederhana,
kita harus menggunakan pemodelan cerdas yang sangat-sangat kompleks. Itu maksudnya coding komputer dan Ya, lain sebagainya ya, seperti itu ya Pak? lebih kompleks lagi. Agar mampu menganalisa kebutuhan tanaman dalam model plant factory, menurut Profesor Yusuf Hendrawan, diperlukan data yang banyak. Data tersebut masuk dalam big data yang dihasilkan oleh sensor. Yusuf mengatakan sensor merupakan kebutuhan pertama yang selanjutnya didukung oleh kecerdasan analisa. Saya nggak berbicara, Bapak nggak berbicara. Tapi kalau mata saya seperti ini mendelik gini ya, ini seperti ini, apa yang mungkin Bapak bisa tebak? Saya sedang marah. Kalau saya senyum gini ya, kelihatan ya raut muka saya, Bapak bisa melihat saya sedang happy. Ya kan? Nah artinya apa? Yang diperlukan apa? Yang pertama adalah vision dulu, sensor dulu. Jadi alat pengukur. Nah kalau misalkan parameter dari saya, emosi saya itu terlihat dari wajah, berarti yang disensor adalah wajah saya. Wajahnya ini lagi marah, lagi senyum, atau lagi khawatir atau gimana, itu kan bisa. Ya. Jadi yang pertama adalah diambil citra gambarnya dulu, sensornya dulu. Kemudian setelah kita menggunakan beberapa sensor, ya. Kemudian yang kedua adalah perlu kecerdasan. Untuk kita menyimpulkan orang ini lagi marah, orang ini lagi ngantuk, orang ini lagi ini. Itu kan kita perlu yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu kalau sama seperti waktu kita masih kecil gitu ya. Kalau kita kecil kan diajari, itu loh orang itu lagi ngantuk. Oh kalau ngantuk itu wajahnya kayak gitu. Itu loh orang itu lagi marah. Oh kalau marah itu wajahnya seperti itu. Semakin banyak sampel yang diajarkan ke anak kecil tadi, maka anak itu semakin cerdas untuk mengklasifikasikan emosi orang. Sama dengan kita mengenali karakteristik tanaman. Jadi kita perlu satu yang namanya big data ya, artinya data yang sangat banyak sekali yang harus kita kumpulkan. Kalau tanaman identifikasinya seperti ini, berarti dia apa? Misalkan kekurangan nitrogen. Kalau seperti ini kekurangan air. Kalau seperti ini dia kekurangan cahaya. Dari semua penampakan, yang pertama warna, yang kedua morfologi bentuknya, yang ketiga tekstur permukaannya. Nah itu yang kita analisis dengan menggunakan beberapa sensor. Sensor itu bisa dengan kamera yang sederhana, komersil biasa yang murah, atau yang bahkan yang menggunakan hyperspectral imaging yang harganya mahal. Desain crash box sebagai pengaman pasif pada kendaraan yang dirancang oleh Guru Besar FTUB, Profesor Agus Hoiron, saat ini masih dalam skala laboratorium yang siap untuk diuji cobakan pada kendaraan. Berkenaan dengan jenis kendaraan, menurut Agus dapat dipasang pada mobil penumpang, truk, kereta api, dan kapal. Kalau produk versi kami secara akademik masih di skala lab, Pak. Dari desain kita modeling, kemudian kita uji secara lab, terus nanti akan kita pasang pada kendaraan, kan? Tergantung dari kerjasama tadi ya, kerjasama dengan industri mana. Nah, tentunya dari sini kita perlu ada mekanisme kan, mekanisme tadi kira-kira berapa persen efek dari misalnya dipasang pada struktur yang berat misalnya. Dari kita nggak bisa menjamin dengan, kalau kami kan pendek ya, nggak mungkin untuk truk, nggak mungkin sependek itu. Tadi kalau untuk truk atau mungkin bahkan kereta api sudah ada sebenarnya, itu bentuknya lebih panjang. Terkait dengan harga, biasanya kita akan lakukan selain bentuk, kita rekayasa material. Kita sekarang sudah merambah ke komposit, ya. Kita sudah nyoba komposit, juga nanti ada teknologi additive manufacturing, 3D printing itu ya. Kita bisa nyoba nanti PLA based on carbon, sudah jalan ujinya. Jadi dari situ kita bisa mencoba nanti cost-nya bisa kita kurangi. Kalau kita logam mungkin sebenarnya bentuknya sederhana, bentuknya itu hanya seperti tabung tipis ya. Kalau kita beli itu murah sebenarnya. Ya, tapi kalau tabung tipis kan itu paling inisial desain paling awal ya. Kita kan ingin buat yang nanti desain bisa jadi bentuk yang kompleks. Nah, tentunya ada cost manufacture di situ. Tapi kalau secara prinsip kalau kita mau rekayasa desain ke material yang lebih murah, misalnya komposit, apalagi nanti kita bisa memanfaatkan yang organik ya dari alam kita, saya yakin harganya bisa lebih rendah dibanding pasaran. Ya. Kembali lagi kita masih dalam skala lebih, masih belum ada kerjasama dengan industri untuk ini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
Pak.